kawan-kawan sekalian, kembali lagi dengan saya Bamis dalam podcast BAS Bincang Hangat Santai dengan topik lebih dekat dengan Ahmadiyah. Hari ini kawan-kawan sekalian, saya sudah kedatangan salah satu tamu tokoh agama di Sulawesi Utara yang telah melalang melintang juga di kancah nasional, Bapak Mubalik Hafiz Ahmad Mutu. Selamat datang Pak. Dan lebih lanjut kita akan berbincang santai bersama Pak Hafiz dalam podcast kali ini terkait Ahmadiyah. Dan mungkin disilakan ini Pak untuk Hafiz sendiri perkenalkan diri Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Hafiz Ahmad Mutu. Saya Mubalik Ahmadiyah dari Manado, Sulawesi Utara. Mungkin itu saja singkatnya. Oke, terima kasih atas perkenalan singkatnya. Sebelum jauh kita akan membahas bagaimana kehidupan Ahmadiyah di Sulawesi Utara. Mungkin mau bisa ceritakan sedikit keseharian sekarang Pak? Kesibukan keseharian sekarang kira-kira apa Pak? Keseharian sekarang ya, karena saya itu kan ikatan dinas sebagai Mubalik dari organisasi dari pusat, sehingga memang saya bertugas sebagai mubalik menjadi pembina pada jamaah Ahmadiyah yang ada di Manado dan sekitarnya. Kita pelaksanaan ibadah seperti muslim yang lainnya kita lakukan juga, sholat Jumat dan keseharian ada pengajian, tarbiyat anak-anak dan sebagainya. Oke. Nah, sekilas ya informasi yang saya dapat juga sekretariat Ahmadiyah di kediaman Bapak ya. Iya. Di mana kira-kira itu Pak? Kalau sekarang sekretariat Ahmadiyah di Manado di Jalan Taas, di Taas, Jalan Siswa di samping SMA 6. Itu sekretariat Ahmadiyah Manado. Mungkin dalam sesi kali ini kita akan membahas Ahmadiyah Pak. Dan sedikit bertanya Pak, untuk kawan-kawan yang memang giat di isu-isu KBB, Kebebasan Beragama, pasti sudah tak asing dengan Ahmadiyah ini. Iya. Dan memang mungkin ada juga penonton-penonton atau kawan-kawan sekalian yang menonton yang belum tahu sekilas ataupun latar belakang Ahmadiyah itu seperti apa. Boleh jelaskan sedikit Pak? Oke. Jadi Ahmadiyah adalah bagian daripada Islam itu sendiri. Baru Ahmadiyah dia mempunyai misi yaitu untuk Ihyidina wa yuqimu syariah, jadi untuk menghidupkan agama. Menghidupkan agama ya? Yang menghidupkan agama ya di dalam ajaran Islam itu sendiri. Oke, untuk kepercayaan Ahmadiyah ini ya. Nah, enggak apa-apa saya sebut kepercayaan Ahmadiyah ini Pak? Iya, enggak apa-apa ya Pak? Enggak apa-apa. Saya akan koreksi Pak. Iya, enggak apa-apa. Kepercayaan Ahmadiyah ini sendiri Pak, dia sejarahnya bagaimana Pak? Sejarah dari kepercayaan Ahmadiyah ini. Jadi Ahmadiyah itu sendiri kan seperti saya sampaikan tadi ya, itu bagian daripada Islam. Dia hadir karena memang dijanjikan di dalam keyakinan kami di Islam kan ada sosok yang dijanjikan yang akan hadir di akhir zaman. Mungkin istilahnya itu di Islam itu ada Imam Mahdi, ada juga di Kristen kan kedatangan Yesus kedua ya. Betul. Di Jawa juga ada yang namanya Ratu Adil. Iya. Nah, Ahmadiyah meyakini bahwa sosok yang dijanjikan itu sudah hadir, sehingga memang bisa dikatakan perbedaan dengan teman-teman muslim yang lainnya. Kalau Ahmadiyah udah menerima sosok yang dijanjikan itu, dan teman-teman yang lain masih menanti. Tetapi tetap kita sama di dalam lingkungan Islam itu sendiri. Iya, nggak terlepas dari bagaimana ajaran Islam itu sendiri juga. Iya, betul. Itu menarik sebenarnya karena memang di beberapa daerah juga saya searching hasil riset saya memang banyak pergolakan ya di masyarakat terkait Ahmadiyah ini. Mohon maaf Pak, karena memang diasingkan, dimarginalkan dan lain sebagainya. Hari ini kita akan membahas terkait Ahmadiyah dan kawan-kawan sekalian maupun teman-teman sekalian yang menonton bisa tercerahkan kira-kira ya terkait pandangan perspektif terkait Ahmadiyah itu sendiri, karena memang tidak ada yang salah dari setiap orang untuk sekiranya gimana kepercayaan yang dia anut ya, untuk meyakini ya. Ya benar sekali ya Pak. Menarik semuanya Pak, dari awal tadi saya penasaran terkait
apa ya penjelasan lebih rinci terkait mubalik itu sendiri, panggilan mubalik itu boleh jelaskan? Mubalik sama istilahnya dengan misionari mungkin ya. Dia yang menyampaikan, tentu kan kita menyampaikan perihal dengan keyakinan kami Islam itu sendiri ya. Jadi dia sama juga dengan rohaniawan. Kalau di dalam umum itu ya, di Islam Ahmadiyah bisa tokoh agamanya itu dia dipanggil sebagai mubalik. Kalau di luar mungkin di teman-teman agama Kristen ada pendetanya. Benar gitu. Jadi dia yang sebagai pembina kerohaniannya. Oke. Itu adalah mubalik. Ya, Ahmadiyah dikenal kalau tokoh-tokoh agama Ahmadiyah dia disebut mubalik. Sama seperti Pak Afid ya kalau di Kota Manado. Ya. Ya memang dari penjelasan tadi sekilas saya menyimpulkan bahwasanya Ahmadiyah itu salah satu aliran ya istilahnya, Pak. Aliran dari Islam itu sendiri. Jadi tidak terlepas dari bagaimana ajaran-ajaran Islam yang diterapkan juga di Ahmadiyah itu sendiri. Jadi kalau kawan-kawan sekalian masih menganggap bahwasanya Ahmadiyah itu di luar dari bagaimana ajaran Islam, itu salah sekali, teman-teman. Itu keliru pemikirannya seperti itu, Pak. Karena memang Ahmadiyah itu bagian dari Islam itu sendiri. Pengejawantahan bagaimana aliran ataupun ajaran Islam itu juga yang diterapkan di Ahmadiyah. Iya, betul. Itu teman-teman, jadi jangan lagi salah perspektif ya, salah tanggapan terkait. Oke, Pak. Iya. Bagaimana kalau sekarang, karena memang banyak tanggapan isu-isu miring itu ya terhadap Ahmadiyah itu. Bagaimana Bapak sebagai mubalik ataupun bagaimana Bapak sebagai tokoh agama Ahmadiyah di Sulawesi Utara khususnya di Manado menanggapi isu-isu seperti itu? Kira-kira bagaimana itu? Penilaian orang ya khusus tentang Ahmadiyah itu beragam ya. Ya, betul. Oleh karena itu memang kami dari Ahmadiyah apabila ada pandangan negatif ya kita mencoba untuk meluruskan pandangan negatif itu sendiri. Karena kalau tidak begitu artinya isu-isu hoax atau negatif itu sendiri ya akan semakin berkembang. Tindakan intoleransi kan bisa terjadi. Saya senang sekali bisa dilibatkan seperti di dalam podcast ini sehingga saya pun bisa berkesempatan menyampaikan tentang pandangan Ahmadiyah dari sumbernya. Ya. Yang intinya bahwa Ahmadiyah itu Islam. Seseorang dikatakan Islam, dia kan mengucapkan kalimat syahadat. Ya. Syahadat di dalam Islam itu kan kita tahu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tidak diragukan lagi. Ya. Kalau memang masih ada yang ragu, nanti bisa datang ke rumah kita. Iya, kita bisa ngopi bareng lah. betul. Ya, karena memang selain juga ada satu organisasi juga Cipayung yang memang membersamai Ahmadiyah sampai hari ini. Ada teman-teman dari IMM ya, membantu Ahmadiyah dalam mengkampanyekan bagaimana Ahmadiyah fokus-fokus peribadatan Ahmadiyah dan lain sebagainya. Nah, harapan kami juga LBH Manado, Pak, untuk podcast kali ini kiranya bisa menjadi wadah pendidikan publik. Selain juga membantu teman-teman Ahmadiyah dalam terus mempublikasikan bagaimana eksistensi Ahmadiyah itu sendiri, tapi juga harapannya podcast ini seperti itulah, membawakan perspektif baru lah untuk Ahmadiyah itu sendiri. Nah, memang Pak, kalau misalnya kita lihat ya di beberapa berita yang dibuat oleh media-media yang ada di Indonesia, ada pengerusakan rumah ibadah Ahmadiyah di beberapa daerah. Nah, Pak, bisa jelaskan sedikit alasan dan kenapa sampai hari ini masih ada pengurusan rumah ibadah Ahmadiyah di beberapa daerah? Kalaupun kita bersama di Sulawesi Utara ataupun di Manado belum terjadi ya. Tapi Bapak bisa jelaskan kenapa di daerah-daerah khususnya di Jawa ya kebanyakan masih terjadi di tindakan-tindakan seperti itu? Ya itulah masalahnya ya. Memang selama ini kan Ahmadiyah itu banyak berita yang negatif kan yang dipahami oleh saudara-saudara kita. Sehingga dengan informasi yang tidak benar itu tentang Ahmadiyah, akhirnya mereka terprovokasi. Ada yang sifatnya ikut-ikutan. Ya, betul. Menjelekkan Ahmadiyah ya sampai melakukan tindakan kekerasan. Itulah PR kita semua, saya pikirkan bagaimana supaya negeri ini aman ya. Kita harus duduk bersama seperti ini, tabayun, menanyakan yang sebenarnya, karena itu jalan yang baik. Yang paling bersama, diskusi,
menanyakan tentang hal-hal apa saja termasuk Ahmadiyah. Iya. Karena memang kalaupun langsung menelan isu ataupun berita-berita Ya. secara mentah-mentah pasti akan Betul. terjadi insiden-insiden seperti itu. Insiden yang tidak diinginkan. Nah, jadi ya memang juga salah satu harapan teman-teman ataupun jemaah Ahmadiyah ya, Ya, adanya diskusi terbuka seperti ini. betul, ya, betul. untuk adanya pendidikan apa sih Ya. kegiatan-kegiatan ataupun apa fokus-fokus peribadatan dari Ahmadiyah. Ya, sendiri. betul, betul. Nah, menarik ya Pak, kalau memang berbicara terkait jabatan Bapak juga sebagai mubalik itu sendiri. Sejauh ini Pak, kalau bisa tahu dari kapan Bapak dipercayakan sebagai mubalik dan ataupun dari kapan Bapak mulai secara masif dalam Menganut ajaran Ahmadiyah itu sendiri. Iya, betul. Saya sendiri terlahir dari orang tua, terutama bapak ya, sebagai warga Ahmadiyah. Itu bapak itu kan aslinya dari orang Kota Umbagu. Orang tua bapak dia tokoh Ahmadiyah juga di Kota Umbagu. Sehingga dengan tersendirinya ajaran Ahmadiyah itu kan kami mengikuti juga ya apa yang diyakini oleh orang tua, khususnya bapak. Kalau ibu sendiri kan karena dari Manado, beliau belum menjadi warga Ahmadiyah di saat saya menerima Ahmadiyah. Saya menerima Ahmadiyah yang sepenuhnya waktu itu setelah lulus SMA. Setelah lulus SMA kan saya pindah di Manado. Di Manado saya mulai banyak belajar tentang Ahmadiyah kepada mubalik waktu itu yang tugas di Manado, Pak Ismail Firdaus. Hanya tergerak, meyakini dan menarik dan mulai aktif di dalam kegiatan. Istilahnya kalau di dalam Ahmadiyah itu ada ikatan janji kan, baiat. Ya. Jadi baiat ke dalam Ahmadiyah. Di situ setahun kemudian saya masuk sekolah Ahmadiyah di Parung Bogor. Jadi ada sekolah tinggi Ahmadiyah itu sendiri. Jadi di situ belajar, tambah meyakini lagi ya, tentang ajaran Ahmadiyah ini. Memperkuat juga ajaran. Jadi memang katakanlah kalau orang sekarang bilang bukan kaleng-kaleng ya yang saya ikuti ini. Saya tidak ikut-ikutan. Iya. Tetapi ajaran itu sendiri ya saya benar-benar dalami, saya yakini dan sampai saat ini ya itulah yang menjadi pegangan saya. Betul. Jadi tidak sekedar karena memang orang tua penganut kepercayaan Ahmadiyah terus diturunkan, enggak. Karena memang juga memfokuskan diri, berupaya untuk memperdalam kepercayaan Ahmadiyah itu sendiri. Itu menarik sebenarnya karena memang itu kadang terjadi banyak sekali permasalahan karena dalam tanda kutip ya ikut-ikutan sampai kalaupun tidak fokus, banyak isu-isu yang melebar tanpa ada penjelasan ataupun tanpa ada memang fokus yang benar dalam suatu kepercayaan. Nah, itu bisa berimbas yang juga tidak baik juga. Menarik Pak. Kalau Ahmadiyah sendiri Pak untuk kegiatan-kegiatan peribadatan ataupun kajian-kajian yang dilakukan setiap tahunan ataupun bulanan ataupun yang wajib dari Ahmadiyah itu sendiri, kira-kira apa itu? Karena Ahmadiyah itu kan Islam juga ya, sama dengan Islam umum. Mereka melakukan ibadah seperti 5 waktu, sholat 5 waktu ya. Baru ada sholat Jumat, hari Jumat. Baru ada pendidikan untuk anak-anak juga ya, tarbiyat. Ada pendidikan juga untuk intern cabang pengajian. Itu dilakukan sama-sama di sekretariat Ahmadiyah kan, di masjid ataupun di rumah-rumah anggota pengajian sesuai kondisi keadaan. Kalau mereka mau buat di rumah bisa diadakan. Itu kan kegiatan yang umum dilakukan oleh teman-teman muslim pun begitu. Jadi ini tidak ada beda dengan muslim yang lain, dan ini pun sebenarnya menguatkan bahwa Ahmadiyah memang Islam juga. Inilah yang harus dipahami oleh teman-teman kita di luar. Ahmadiyah itu kegiatan karena muslim ya, kegiatannya muslim sama. Malah sampai sekarang itu kan orang masih ragu. Masjidnya Ahmadiyah, eksistensi Ahmadiyah, kitabnya kan. Itu memang sangat menarik ya kalau kita tidak
langsung ketemu dengan orangnya, ya kita akan menjadi penasaran terus. Tidak menanyakan. Iya, menanyakan. Jadi ini salah satu menjadi apa sebenarnya permasalahan. Karena tanpa ada riset yang lebih mendalam, diskusi yang dengan pihak yang langsung mengandung kepercayaan ini, sudah mengambil stigma-stigma yang tanpa sadar melenceng dari apa aktivitas yang dilakukan dari Ahmadiyah itu sendiri. Betul. Karena apa yang dijelaskan Hafid selaku mubalik juga, selaku tokoh Ahmadiyah di Kota Manado, memang kegiatan peribadatan dari Ahmadiyah itu sendiri tidak keluar dari bagaimana ajaran Islam sendiri. Sholat 5 waktu, ada pengajian dan lain sebagainya itu. Sholat Jumat. Ya. Nah, kalau berbicara Bapak tanggung jawab sebagai mubalik, ada enggak Pak misalnya sampai hari ini sampai detik ini masih ada misalnya intimidasi ataupun cacian-cacian ataupun isu-isu miring yang berdampak langsung secara umum ke jemaah Ahmadiyah, terlebih khusus ke Bapak sebagai tokoh pemuka Ahmadiyah di Kota Manado? Secara langsung kalau kepada saya itu masih ada, cuma tidak nampak kan, karena memang masyarakat pun terbagi-bagi kan. Ada yang sudah tahu Ahmadiyah yang sebenarnya, ada juga tahu Ahmadiyah dari luar. Sehingga kalau orang yang tahu Ahmadiyah dari luar itu tentu dia pandangannya negatif saja terus ke kami. Ya. Bukan hanya dari Islam, Pak. Saya ada pengalaman teman-teman dari Nasrani juga kan. Karena mungkin berita Ahmadiyah itu pernah ramai di TV kan. Teman-teman dari agama lain pun ya dia berpikiran, itu ajaran yang dilarang negatif. Nah ini PR juga bagi kami kan. Jadi dampak daripada berita yang tidak benar itu, hoax itu sendiri memang akan akibatnya fatal. Ya, itulah yang tugas kami lah, terutama mubaliknya, untuk selalu menyampaikan tentang keberadaan Ahmadiyah yang sebenarnya. Dan harapan kami pun itu yang untuk masyarakat, kalau ingin mengenal Ahmadiyah, jangan dulu menjustis sebelum bertemu dengan sumbernya. Karena ya nanti tanggung jawab kan kalau menilai satu kelompok bukan hanya Ahmadiyah ternyata salah kan. Itu ada tanggung jawab yang memang harus ditanggung. Kalau misalnya Pak terkait jemaah Ahmadiyah ya, khususnya di Kota Manado. Kalau di Solo sendiri untuk Ahmadiyah itu terbagi daerah-daerah mana saja Pak? Di Sulut itu sendiri Ahmadiyah itu ada yang masih aktif sampai. Iya betul. Ada 6 cabang. 6 cabang ya? Iya. Ada di Manado, di Minasa, baru di Kota Mubagu, baru di Lolak, baru di Dumoga, di Biontong, dan di Kosinggolan 7 malah. 7 ya? Berdiri cabang. Ya. Yang masih eksis sampai sekarang. Yang masih eksis. Adapun warga Ahmadiyah yang lainnya mereka tersiar kan. Iya. Tersiar di mana-mana. Di mana-mana ya. Di luar yang ada cabang tuh. Ya. Nah, kalau dari cabang Manado sendiri, kira-kira berapa jumlah jemaah Ahmadiyah sekarang kira-kira? Untuk Manado kurang lebih yang tercatat ada 70-an. Ya. Kalau untuk Sulawesi Utara sekitar 7 sampai 800. 700 sampai yang 800 tercatat. Yang tercatat. Berarti itu di luar dari tempat-tempat yang ada cabangnya ya Pak? Iya. Yang Bapak sampaikan tadi, mungkin betul. Ada yang jemaah Ahmadiyah yang ada di Tomohon, tapi mungkin tidak ada cabang Tomohon ya? Iya. Kira-kira gitu ya? Ada 1 kakak, 2 kakak. Ya gitu. Karena ada yang terkumpul kan, ada juga yang memang tersiar tadi ya? 1-2 anggota. Berarti kalau misalnya yang tersiar tadi ya, tanpa ada cabang di daerahnya masing-masing, itu untuk kegiatan peribadatannya melalui cabang terdekat misalnya? Iya, betul. Jadi kalau misalnya Jumatan ya. Mohon ke Minasa misalnya, kalau mungkin di Minut ke Manado misalnya, ya, bisa jadi. Ya gitu-gitu ya Pak? Kecuali kegiatan wilayah bisa kumpul di satu titik. Kumpul semua. Biasa kalau kegiatan wilayah itu kegiatan apa Pak? Biasa kegiatan wilayah kita adakan di Kota Mubagu, karena Kota Mubagu banyak warganya di sana ya. Ada yang namanya pertemuan tahunan, Jalsa Salana. Ada 1 bulan lalu kami mengadakan kegiatan wilayah kursus pendidikan agama pesantren kilat lah.
pas mengisi liburan anak sekolah itu diadakan di Dumoga. Karena di sana memang cukup banyak juga ya anak-anak terutama warga Ahmadiyah. Jadi kita memampatkan waktu liburan, kita isi dengan hal-hal yang positif pendidikan agama. Nah itu kita lakukan juga. Ya, menarik kalau bicara terkait anak-anak ya. Betul. Karena kemarin juga kami kedatangan salah satu pengayat Sen adat juga, teman-teman Roma kemarin, karena Pak Iswan juga menjelaskan terkait bagaimana permasalahan jadi anak-anak yang dikriminalisasi di sekolahnya, yang berdampak langsung ke psikis anak, maupun bagaimana pendidikan secara agamanya tidak kemudian diakomodir. Kalau dari Ahmadiyah sendiri Pak, untuk anak-anak sekolah, apakah ada diskriminasi ataupun tindakan-tindakan yang mengucilkan anak-anak Ahmadiyah itu sendiri di ranah pendidikan? Kira-kira ada enggak? Untuk di Sulut mungkin 20 tahun yang lalu pernah, tapi sekarang mungkin karena medsos kan sudah mudah ya diakses, sehingga orang pun ada kehati-hatian mungkin untuk melakukan hal-hal yang intoleran kan. Sampai saat ini untuk sekarang saya belum mendengar informasi itu. Tetapi pernah kita alami hal itu. Kami sebagai warga Ahmadiyah. Untuk anak-anak yang di sekolah kan, ataupun untuk warga Ahmadiyah yang sebagai PNS, kita pekerja. Masih ada kita mengalami hal seperti itu yang memang diskriminasi. Betul. Dan memang itulah menjadi PR terbesar hari-hari ini. Karena memang hak orang untuk sekiranya kebebasan orang untuk memeluk agama, memeluk suatu kepercayaan memang masih didebatasi dengan bagaimana kriminalisasi dari pihak-pihak yang pada sejatinya tidak mengetahui latar belakang dari Ahmadiyah itu sendiri. Betul. Ya, memang ini permasalahan yang tak kunjung usai, dengan harapan juga adanya pendidikan diskusi terbuka seperti ini, ini menjadi wadah pendidikan ya. Betul. Terkait bagaimana penjelasan terkait Ahmadiyah itu sendiri. Nah, kalau kemarin kan teman-teman Laroma juga dia tergabung dalam FKUB Sulawesi Utara khususnya. Kalau Ahmadiyah sendiri Pak, dia tergabung atau enggak? Sampai saat ini Ahmadiyah belum dilibatkan di dalam kegiatan FKUB ya. Cuma teman-teman dari FKUB sudah beberapa orang juga yang sudah ada komunikasi dan kenal. Sampai saat ini untuk tergabung di dalam kegiatan FKUB, saya sendiri belum pernah terlibat. Secara langsung ya? Secara langsung. Kalau teman-teman sekalian, untuk informasi tambahan, FKUB itu adalah forum kerukunan umat beragama. Nah, ini juga menjadi apa ya Pak? Harapan kira-kira untuk sekiranya pelibatan Ahmadiyah dalam kegiatan-kegiatan, atau seperti apa kalau pandangan? Iya betul. Karena penting juga kan di dalam kesempatan terbuka atau kesempatan pertemuan kami bisa mengklarifikasi hal-hal yang selama ini melenceng dipandang negatif. Apalagi di FKUB kan mewakili kelompok agama, tokoh-tokoh agama kan. Sangat penting kami menyampaikan perihal Ahmadiyah yang sebenarnya. Iya betul. Dan itu perlu memang. Itu menjadi hal yang perlu perlu diupayakan bersama teman-teman sekalian. Sekiranya anggapan saya gini Pak, kira-kira paling tidak pandangan orang terkait Ahmadiyah itu bisa tercerahkan lah. Jadi wadah-wadah terbuka seperti ini harus terus dirawat. Jangan seperti Pak Afid sampaikan tadi, hanya mendengar berita-berita miring terus langsung menjustifikasi, langsung mendiskriminasi Ahmadiyah itu sendiri. Nah, kalau Ahmadiyah sendiri apa? Untuk kepengurusannya ataupun kepercayaan, kan Bapak sekarang sebagai mubalik, ada proses penggantian ataupun regenerasi enggak Pak untuk mubalik itu sendiri, atau bagaimana dia mekanismenya? Ada, kalau mubalik kan itu khusus, memang kan ada sekolahnya juga. Kita di pusat ada pendidikan perguruan tinggi Ahmadiyah 5 tahun sampai 10 tahun, dan yang lulus di situ dia ditugaskan langsung ke lapangan. Dan dia langsung ikatan dinas sama dengan pendeta ya. Ikatan dinas, dan masa kerjanya juga ya sesuai kondisi dan keadaan. Pusat yang lebih tahu kan dia di situ berapa tahun, tapi artinya kami pun
satu saat bisa dipindahkan, tetapi ada penggantinya, regenerasinya yang lebih muda mungkin. Oke, berarti bisa menjamin tahun depan Pak Hafiz itu masih melakukan pelayanan di Manado ya, bisa saja di Kota Mobagu ya, betul, ataupun di Minasa, luar daerah. Tergantung bagaimana pengaturan dari pusat ya. Iya betul. Oke. Nah, cukup beda dengan pendeta sebenarnya. Kalau iya betul. Di kepartian saya nggak jadi pendeta, tanggung jawab dari organisasi sinode yang mempercayakan untuk pelayanan dari pemuka agama itu akan dipindahkan seperti itu. Betul. Tapi untuk di Manado sendiri Pak, kan tokoh agama mau balik. Ada enggak misalnya orang-orang yang juga dipercayakan di bawah balik untuk sekiranya menjalankan ataupun mempertanggungjawabi peribadatan dari Ahmadiyah itu sendiri? Jadi memang kami kan organisasi, otomatis ada level ada nasionalnya, strukturnya ya. Malah dari mulai tingkat global kan. Ya, global kan di Inggris sekarang. Baru di daerah, kalau di Indonesia ya tentu di Jakarta kan. Ya. Baru di setiap daerah masuk di Manado. Itu ada cabang, pengurusan cabang. Iya. Urusan cabang ada di situ, ketua, sekretaris bendara ya, sama dengan organisasi lain. Pada umumnya. Tapi untuk membalik dia ada khusus ya. Dia memang karena tugasnya kan untuk membina kerohanian. Pelayan. Dia ditugaskan dari pusat. Adapun pengurus cabang dia sebagai mitra kerja. Oke. Mitra kerja di lapangan itu sendiri, di cabang itu sendiri. Jadi secara tidak langsung pengurusan terkait organisasi tingkat daerah maupun pusat itu ada pengurusannya sendiri, tapi mubalik itu bagian dari pelayan yang diutus dari struktur itu sendiri. Oke. Jadi sama seperti pelayan pada umumnya sebenarnya. Sama. Diutuskan memberikan pengajaran-pengajaran sesuai agama dan lain sebagainya. Nah, ini informasi baru teman-teman. Betul. Jadi teman-teman jangan menganggap bahwasannya misalnya ada kan berpikiran bahwasannya Mubalik itu salah satu pihak yang paling misalnya dituakan dan lain sebagainya. Ternyata ada organisasi Ahmadiyah sendiri dan Mubalik itu utusan untuk jadi pelayan sebenarnya. Pelayannya saja. Dan untuk menjadi Mubalik nggak sembarang teman-teman. Itu perlu ada pendidikannya. Dulu. Yang Pak Hafiz sampaikan ada 5-10 tahun baru langsung tugas. Nah, itu menarik. Jadi pandangan-pandangan yang saya ada pandangan misalnya pasti ada yang pikiran maksudnya seorang mubalik ingin ditokohkan dan sebagainya. Tidak. itu jauh. Karena ini saya sama seperti Pak Hafiz sampaikan tadi, bukan kaleng-kaleng ini lewat pendidikan ini, bukan lahir karena pure langsung lahir, enggak. Betul. Ada pendidikan sama dia sendiri. Banyak ya informasi yang kita dapatkan hari ini teman-teman. Jadi dengan harapan mari kita sama-sama membuang stigma-stigma buruk terkait Ahmadiyah teman-teman ya. Kalaupun teman-teman masih penasaran, silakan langsung datang di sekretariat di TAS Jalan Siswa. Jangan buang-buang energi untuk menyalurkan berita-berita hoax itu. Nah Pak, lebih dalam kita membahas Ahmadiyah ini. Kalau misalnya Ahmadiyah sendiri kan memang, kalau saya sendiri bertemu Bapak dari kegiatan-kegiatan jaring kantor juga, kalau selain teman-teman jejaring, kalau sekarang kan dengan Ahmadiyah tergabung di Faham juga, selain jejaring Faham, ada jejaring lain nggak yang memang hari ini membersamai Ahmadiyah untuk kegiatan-kegiatan Ahmadiyah? Alhamdulillah ya, kalau di Manado cukup banyak nih jejaring yang terafiliasi sekarang kan dengan kami Ahmadiyah. Ada Lintas Iman itu ada teman-teman yang kelompok minoritas ya tergabung di Lintas Iman. Ada juga Gerakan Cinta Damai Sulut kan GCDS. Itu teman-teman dari aktivis, akademisi. Ada juga saya tergabung di jaringan KBB juga kan di Sulut. Saya pun tergabung di beberapa jaringan juga yang memang misinya ya untuk sosial dan kemanusiaan. Dan itu saya merasa senang kita bisa terlibat dan akhirnya diberikan kesempatan juga kan untuk menjelaskan tentang keberadaan Ahmadiyah dan itu pun langsung bisa melurus pandang tentang isu-isu negatif yang selama ini bertebaran. Ya, menarik ya teman-teman, karena memang tidak banyak tuntutan teman-teman Ahmadiyah sebenarnya. Berapa kali juga diskusi dengan Pak Hafiz, memang dari teman-teman jemaah Ahmadiyah itu sendiri
yang pertama paling tidak adanya pelibatan. Betul. Karena Ahmadiyah itu warga negara Indonesia, teman-teman. Jadi secara tidak langsung memiliki hak yang melandasi statusnya sebagai warga negara Indonesia. Ini juga menjadi PR ya Pak untuk pemerintah Kota Manado khususnya ya. Iya betul. Adanya pelibatan aktif ya Ahmadiyah itu sendiri. Entah dari diskusi terbuka ataupun ya ngobrol-ngobrol santai. Pemkot dengan apa, karena saya pribadi merasakan selain juga teman-teman jaring bisa menjadi wadah alternatif untuk memperlihatkan bagaimana Ahmadiyah itu sendiri, ya peran aktif Pemprov ya perlu juga ya dari Bapak. Atau bagaimana harapan Bapak untuk Pemprov hari ini kait pelibatan Ahmadiyah itu sendiri? Ya artinya kami kan sebagai warga masyarakat Manado juga kan, otomatis kami ingin juga keadilan kan di dalam segala hal. Ya. Mungkin ada yang lebih di Ahmadiyah, kita juga bisa berbagi kan. Ya betul. Seperti contohnya kan, Ahmadiyah sekarang mendapatkan rekor muri untuk bakti sosial donor mata. Donor mata. Nah ini sangat menarik ini. Saya sendiri tertarik ini. Di Manado sendiri kan belum pernah mungkin ada yang ikhlas mendonor mata untuk membantu teman-teman yang tunanetra kan. Kemarin saya ketemu juga ada ketua tunanetra kan. Pak Temi sudah ngomong-ngomong, beliau anggotanya ada hampir 700-an. Nah, itu kalau klop dengan program Ahmadiyah kan, nah, itu kan bisa berdampak yang positif juga kan. Hal-hal yang menarik di Ahmadiyah dan banyak lagi kita bisa bagi kampanyekan bersama. Jadi ya harapannya kalau memang memungkinkan bisa kita dilibatkan di dalam berbagai hal ya untuk kemajuan Kota Manado. Menjaga toleransi orang semua saudara. Ya itu juga ya, memang harapan terpenting adalah gimana pelibatan ya dari stakeholder khususnya pemerintah Kota Manado untuk adanya pelibatan aktif dari Ahmadiyah sendiri. Karena memang banyak ternyata hal-hal yang menarik yang bisa Ahmadiyah bagikan ternyata. Jadi Ahmadiyah juga enggak kemudian mengharap tanpa ada hal yang Ahmadiyah berikan. Itu yang hal yang terpenting. Betul. Nah, mungkin saya mau tanyakan harapan dari Bapak untuk lepas dari pemerintah Kota Manado, tapi juga kepada masyarakat sipil luas di luar untuk Ahmadiyah itu sendiri. Silakan. Ahmadiyah mempunyai moto, jadi cinta untuk semua orang, kebencian tidak untuk siapa. Jadi begitupun harapan kami. Kita di dalam memandang pertemanannya tidak membedakan suku, agama, minoritas atau mayoritas, tapi kita melihat bahwa dia pun sebagai manusia perlu kita kasihi, perlu kita bantu. Artinya kita perlu cintai semua warga, semua teman-teman kita, dan tidak ada benci untuk siapapun. Mudah-mudahan dengan moto ini sendiri ya akan terjadi kebaikan di mana-mana kan. Ya, betul. Jadi harapan kami itu, jadi cinta untuk semua orang, kebencian tidak untuk siapapun, untuk menuju Kota Manado yang lebih baik, beradab, dan maju dalam segala hal. Itu saja singkatnya. Sekali lagi Pak, banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak sudah datang ke podcast LBH Manado. Dan sekali lagi harapannya dari saya pribadi, kalau teman-teman ingin tahu, ingin riset terkait bagaimana kehidupan Ahmadiyah dan tata caranya, kalau masih ada isu-isu miring terkait Ahmadiyah itu sendiri bukan bagian dari Islam dan lain sebagainya, silakan datang langsung, itu pesan saya. Teman-teman langsung, Jemaah Ahmadiyah sangat terbuka. Pak Hafiz selaku pemuka agama, tokoh agama di Kota Manado sangat terbuka untuk kehadiran teman-teman. Mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama junjung tinggi toleransi. Dan sekali lagi terima kasih, saya Bams, dan sampai jumpa di sesi selanjutnya.